Waalaikumsalam. Permisi, perkenalkan nama saya Rita Hotel Fitri dan di samping saya dengan Darul Kurniawan. Kami dari SMK Muhammadiyah Semin. Tujuan kami di sini ingin menanyakan tentang pengelolaan keuangan yang ada di desa. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih kami ucapkan selamat datang di Kelurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Terkait dengan pengelolaan keuangan di desa atau di kelurahan, kita ada acuan tahapan. Tahapan ini tentunya sesuai dengan peraturan bupati, yaitu pertama perencanaan. Di perencanaan ini kami melaksanakan yang namanya RKPK, Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan. Setelah rencana kerja kelurahan ini kita wujudkan yaitu yang namanya musren, jadi penentu skala prioritas rencana pembangunan. Dan RKPK ini adalah salah satu embrio untuk mewujudkan APBK. Nah, di keuangan ini semuanya tergantung pada apa yang menjadi peraturan kita di peraturan kelurahan terkait dengan APBK atau anggaran pendapatan belanja kelurahan ini. Kita mendapatkan anggaran ini, sumber dananya ini ada beberapa. Sumber dana yang pertama ini sumber dana dari dana desa. Ini sumber dana ini dari pemerintah pusat yang nanti transfer rekeningnya ke pemerintah kelurahan. Yang kedua, sumber dana alokasi dana desa. Ini sumber dananya adalah kabupaten. Dan juga sumber dananya dari dana keistimewaan. Ini alokasinya dari Bapak Gubernur melalui Paniratio, dan di masing-masing kegiatan adalah pengampunya UPD yang menjadi bidangnya. Terkait dengan pengelolaan kita di sini ada beberapa sistem. Sistem yang pertama, kita semuanya menggunakan aplikasi, yaitu Sikudes, sistem keuangan desa. Jadi masing-masing pelaksana ini melaksanakan kegiatan ini nanti membuat SPJ. SPJ ini dilaporkan secara online dengan sistem Sikudes ini. Nanti begitu sistem ini berjalan, pelaporan penyerapan anggaran ini langsung masuk di DP3 pengampu untuk pemerintah desa. Kemudian ada dana dari dana keistimewaan. Ini juga ada sebuah aplikasi yang untuk pelaporan dana keistimewaan, yaitu KNES. Jadi KNES ini untuk pelaporan terkait dan khusus untuk dana keistimewaan. Jadi di sini terkait dengan keuangan desa itu menggunakan sistem aplikasi yang sudah diterapkan di dalam sebuah aplikasi itu oleh pemerintah daerah DIY maupun di tingkat kabupaten. Mungkin itu. Dan bagaimana sistem akuntansi yang ada di desa ini, Pak? Nah, maka sistem akuntansi ini kita semuanya ada bendahara dan juga pembantu bendahara. Bendahara dan pembantu bendahara ini yang akan bertanggung jawab terkait dengan pengeluaran dan pemasukan keuangan. Jadi di situ ada sekretariatan. Di situ sekretariatan dipimpin oleh seorang caleg, dan caleg ini ada bendahara, wakil bendahara, kemudian di situ yang namanya Danarto atau kepala seksi keuangan. Nah, di sini memang sistem akuntansinya sesuai dengan APBK. Ini masing-masing bagian bidang masing-masing ini sesuai dengan paku anggarannya masing, sesuai dengan kegiatannya masing-masing dilaksanakan. Kemudian untuk meminta yang namanya SPP, surat permintaan pembayaran terkait dengan kegiatannya itu. Kemudian yang punya kegiatan itu baik Ulu, Kami Tuwo, terus kemudian Jogoboyo dan lain-lainnya yang pelaku kegiatan ini nanti akan melaporkan kegiatannya, baik SPJ segala macam kepada caleg. Di situ caleg mendelegasikan kepada Danarto atau keuangan, dan keuangan ini akan melaporkan ke
pemerintah di Kapanewon atau kecamatan, dan juga langsung akan dilangsungkan untuk di kabupaten. Jadi sistemnya memang semua ini tergantung pada masing-masing di kegiatan di kelurahan, masing-masing pamong. Nah, itulah akuntansi yang kita jalankan terkait dengan sistem keuangan. Mungkin ada yang lain? Apakah keuangan di desa tetap stabil setiap tahunnya, Pak? Baik. Keuangan di desa ini relatif. Jadi pagu anggaran ini bisa berbeda-beda. Tahun ini bisa bertambah, tahun besok bisa berkurang. Tergantung kita mendapatkan sumber dana itu. Katakanlah tahun ini kita mendapatkan pagu anggaran 3.800.000.000 sekian. Bahkan dari awal tahun reguler kita 3 miliar sekitar 300 berapa gitu. Yang jelas kegiatan ini atau keuangan ini berdasarkan dari semua kegiatan yang ada di desa. Terkait dengan persentase, kalau dana desa ini kan didasari dengan jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, berapa persentase mendapatkan pagu anggaran, kemudian desa kita ini statusnya seperti apa, dan juga dana desa ADD alokasi ini ditetapkan oleh pemerintah kabupaten untuk kebutuhan operasional di pemerintah desa. Nah, kemudian juga DAIS. Nah, yang membuat berbedanya terkait dengan masing-masing desa ini adalah dana keistimewaan. Jadi masing-masing desa ini berbeda-beda. Kemudian apakah stabil? Ya, kalau stabil ini menurut dari kebutuhan perencanaan yang ada di kelurahan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak sudah menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.